got the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all the... Halo guys, hai teman-teman semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Gestalt. Apa sih teori Gestalt itu? Sebelum membahas lebih dalam lagi, yang pertama ini adalah pengertian dari teori Gestalt. Nah, apa sih teori Gestalt itu? Nah, jadi psikologi Gestalt ini merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Nah, data-data dalam psikologi Gestalt itu disebut sebagai fenomena atau gejala. Nah, dalam bahasa Jerman, Gestalt ini berarti long configuration atau bentuk yang utuh, atau pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya, Gestalt adalah keseluruhan lebih berarti dari bagian-bagian. Nah, perintis dari teori Gestalt ini ialah Karl von Krenfles dengan karyanya Über Gestalt Qualitäten pada tahun 1990. Nah, para pengikut aliran psikologi Gestalt ini tuh kemudian mengemukakan sebuah konsepsi. Nah, konsepsi ini sendiri tuh berawal dari konsepsi yang telah dikemukakan oleh para ahli pengikut aliran asosiasi. Nah, perkembangan itu tadi adalah proses diferensiasi. Nah, proses diferensiasi itu tuh yang primernya adalah keseluruhan yang tadi, sedangkan yang sekundernya itu adalah bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya tuh hanya mempunyai arti sebagai bagian dari keseluruhan dalam hubungan fungsional. Misalnya, kita ambil contoh, kita bertemu dengan teman kita misalnya. Nah, dari kejauhan yang kita saksikan terlebih dahulu itu kan bukan dari bajunya, terus pulpen yang teman kita bawa, terus luka yang ada di dahinya. Kan kita tidak fokus ke situ terlebih dahulu, melainkan kita fokus ke sebagai keseluruhan teman kita tadi, itu tuh sebagai Gestalt. Nah, baru kemudian menyusul disaksikan adanya hal-hal kursus tadi. Maksudnya hal-hal kursus tuh seperti baju yang beliau pakai, pulpen yang beliau bawa, terus dahi yang terluka itu tadi, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pembangun teori Gestalt. Nah, jadi teori Gestalt ini tuh dibangun oleh tiga orang. Yang pertama ada Max Wertheimer, yang kedua Wolfgang Kohler, yang ketiga ada Kurkova. Max Wertheimer itu lebih tua 12 tahun dari Kohler dan Kova. Nah, ia tuh lahir di Prague pada tanggal 15 April 1980 dan wafat pada tanggal 12 Oktober 1943 di New York. Nah, Max ini tuh mempelajari ilmu hukum selama beberapa tahun sebelumnya. Akhirnya dia mendapatkan gelar PhD pada tahun 1904 di bidang psikologi. Nah, kemudian dia diangkat menjadi profesor dan sempat bekerja di beberapa universitas yang ada di Jerman sebelum hijrah ke Amerika Serikat karena terjadinya perang di benua Eropa pada tahun 1934. Nah, di Amerika ini tuh dia tuh bekerja di salah satu sekolah, yaitu di New School for
Raffles di New York City pada akhirnya meninggal pada tahun 1943. Pada tahun 1910, ketika berusia 30 tahun, Max memperhatikan ketertarikannya untuk meneliti tentang persepsi setelah ia melihat sebuah alat yang disebut stroboskop. Beda berbentuk kotak yang diberi alat untuk melihat ke dalam kotak tersebut. Nah, di toko mainan anak-anak, setelah melakukan beberapa penelitian dengan alat tersebut, dia mengembangkan teori tentang persepsi yang disebut dengan teori Gaslight. Eksperimen Max ini tadi yaitu mengenai gerak semu, itu tuh memberikan kesimpulan bahwa pengamatannya tuh mengandung hal yang melebihi jumlah unsur-unsurnya. Nah, inilah gejala Gaslight. Jadi penelitian dalam bidang optik ini kemudian juga dipandang berlaku kesimpulan serta prinsip-prinsip di bidang lain seperti bidang belajar. Berikut beberapa eksperimen yang dilakukan oleh Kohler sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen Detor Problem. Nah, dalam eksperimen Detor Problem, makanan dijadikan sebagai masalah yang harus dipecahkan oleh beberapa jenis binatang. Binatang tersebut melihat makanan itu sebagai tujuan. Nah, walaupun berada di dekatnya, tetapi makanan tersebut tidak dapat dicapai secara langsung, ia harus memutar jalan melalui jalan samping yang lebih jauh untuk mencapai makanannya. Percobaan ini dilakukan pada beberapa jenis binatang dan diperoleh hasil bahwa binatang yang lebih tinggi tingkatannya, dalam hal ini simpanse. Nah, mereka lebih cepat dan memecahkan masalah, menguasai medan, dan mengetahui hubungan. Yang kedua ada percobaan dengan simpanse. Nah, dalam eksperimennya, Kohler menyimpulkan bahwa terdapat simpanse yang cerdas, ada pula simpanse yang bodoh. Simpanse yang bodoh namun hanya belajar dengan asosiasi dan pengulangan sambil melakukan perilaku berulang-ulang, sehingga simpanse cerdas menurut Kohler bisa belajar sangat banyak seperti apa yang manusia lakukan, bisa menunjukkan sesuatu, dan kadangkala memperhatikan kemampuan proses mental yang lebih tinggi. Kohler menggunakan dua jenis studi untuk mempelajari perilaku problem solving simpanse di dalam kandang. Nah, berikut dua jenis studi tersebut. Yang pertama, seekor simpanse harus menemukan solusi untuk meraih sebuah pisang yang diletakkan di sisi luar kandang. Nah, dalam studinya dalam kutip tongkat, nah itu tuh dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Nah, seekor simpanse itu tuh harus menggunakan tongkat yang panjang untuk mendapatkan pisang tersebut. Dalam hal ini, simpanse tersebut harus menggabungkan beberapa tongkat sehingga bisa mencapai pisangnya tadi. Terus yang kedua, kotak. Nah, kotak ini tuh dijadikan alat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Dalam eksperimen ini, simpanse harus memindahkan kotak tersebut di wilayah pisang atau menumpuk kotak-kotak tersebut untuk mencapai pisang. Berdasarkan eksperimen tersebut, Kohler menemukan catatan penting bahwa inteligensi simpanse tidak belajar melalui trial and error. Menurut Kohler, simpanse ini tidak berbeda dari manusia, yaitu mampu memecahkan masalah
sekaligus dengan proses integrasi atau pemahaman. Nah, pemahaman yang diperlihatkan oleh si Panse ini tuh akan muncul tiba-tiba setelah memahami permasalahannya. Nah, setelah melihat hubungan-hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, pemahaman ini seperti itu yang datang dengan tiba-tiba disebut aha Leibniz. Nah, kemudian proses pelibatan dalam serangkaian solusi ini adalah pengetahuan atau insight. Terus yang ketiga ini melakukan percobaan dengan ayam. Nah, dalam eksperimen ini ayam dilatih dan dengan mendekati warna kertas yang agak gelap dan tidak mendekati warna terang. Setelah dilatih secukupnya, bila ayam diberi pilihan untuk memilih terang dan agak gelap, ayam akan memilih gelap berdasarkan hasil latihan. Periode berikutnya, bila ayam diberi pilihan untuk memilih yang agak gelap dengan yang gelap, maka ayam itu akan memilih yang mendekati gelap atau tidak memilih yang agak gelap seperti yang dilatihkan. Kemudian yang kedua ini ada Wolfgang Kohler. Nah, jadi Kohler ini lahir di Reval, Estonia pada 21 Januari 1887. Sejak tahun 1913 sampai tahun 1920, Kohler itu menjadi direktur di antropologi stasiun di Pulau Tenerife yang berlokasi di Pulau Canai. Nah, selama Perang Dunia I, Kohler itu menghabiskan selama 4 tahun di pulau tersebut. Nah, di pulau inilah ia mempelajari tentang perilaku kera dan ayam. Dari hasil investigasinya kemudian dikemukakanlah dalam sebuah buku yang berjudul The Mentality of Us pada tahun 1924, yang di dalamnya itu mengutip tentang eksperimentasinya mengenai kera dan ayam untuk mengetas bagian masalah yang berkaitan dengan belajar. Kemudian yang ketiga ada Kurtzkopf. Nah, Kurtzkopf ini tuh lahir di Berlin pada 19 Maret 1886. Nah, ia studi di Berlin dan mencapai gelar PhD dalam bidang psikologi pada tahun 1909. Nah, dari Berlin ia pergi ke Frankfurt dan di sanalah ia bekerja sebagai asisten di laboratorium. Dan pada tahun berikutnya sebagai asisten di Oswald Kulpedi di Würzburg tahun 1910. Nah, ia dan Kohler ini bekerja sama dengan Max tadi. Nah, selama 3 semester. Jadi di sanalah pula ia menulis yang kemudian tuh menjadi sangat berpengaruh dalam mempopulerkan psikologi Gaslight ini tadi. Nah, Kafka menghabiskan banyak waktunya nih untuk memberi kuliah di Amerika Serikat sehingga berpindah secara permanen pada tahun 1927. Nah, ia di sana mengejar di Snikot dan terus menulis salah satu buku kreatifnya adalah Ground of the Mean, sebuah buku yang sangat relevan untuk prinsip-prinsip Gaslight. Nah, pada tahun 1925 dia mempublikasikan Principles of Guilt Psychology.
Nah, sistem utama di dalam psikologi gaslight. Dia ini adalah orang pertama yang menulis artikel dalam bahasa Inggris mengenai psikologi gaslight. Ya, jadi ketiga serangkai itu tadi adalah sarjana dari Universitas Berlin. Karena itulah mereka menjadi terkenal sebagai kelompok Berlin. Nah, kemudian masuk ke konsep teori gaslight. Jadi konsep-konsep pokok dalam teori gaslight itu ada 3. Yang pertama, teori medan. Nah, menurut teori gaslight, dalam suatu medan itu tidak ada yang eksis secara terpisah atau terisolasi. Nah, yang kedua ada nature versus atau natur. Nah, otak bereaksi terhadap informasi sensoris yang masuk dan akan melakukan penataan yang membuat informasi tersebut lebih bermakna, karena otak bukan penerima pasif. Otak merupakan gedung penyimpan informasi yang diterima dari lingkungan. Terus yang ketiga ada hukum Pragnas. Yang ketiga kan tadi ada hukum Pragnas. Nah, jadi ini tuh merupakan prinsip pedoman dari gaslight dalam meneliti sebuah persepsi, belajar, dan memori. Terus yang keempat ada realitas subjektif dan objektif. Nah, jadi dalam teori gaslight ini perilaku ditentukan oleh kesadaran atau realitas sebuah subjektif. Nah, kemudian masuk ke prinsip teori gaslight. Jadi menurut Kafka dan Kohler ada 7 prinsip organisasi yang terpenting dalam teori gaslight ini tadi. Yang pertama, hubungan bentuk dan latar atau figure and ground relationship, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan itu dapat dibagi 2, yaitu figur bentuk dan latar belakang. Terus yang kedua ada kedekatan atau progmit. Nah, jadi progmit itu unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai suatu bentuk tertentu. Yang ketiga ada kesamaan atau similarity, bahwa sesuatu yang memiliki kesamaan cenderung akan dipandang sebagai suatu objek yang saling memiliki. Yang keempat ada arah bersama atau common direction, bahwa unsur-unsur di bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsi sebagai suatu figur atau bentuk tertentu. Yang kelima ada kesederhanaan atau simplicity. Nah, bahwa orang cenderung menata bidang pengamatannya dalam bentuk yang sederhana, misalnya penampilan reguler, dan itu cenderung membentuk keseluruhan yang baik berdasarkan suasana simetris dan ketentuan. Terus yang terakhir ada ketertutupan atau